mengenai berkembangnya keadilan restoratif atau restoratif justice pada peradilan umum dan materi penyelesaian perkara pidana dalam perspektif restoratif justice pada peradilan umum yang akan dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ibu Dr. Andriani Nurdin SHMH, dan juga sebagai anggota Pokja dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta akan disampaikan juga materi oleh Ibu Dr. Hajadia Sulastri Dewi SHMH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan juga anggota Pokja dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita balik penyelesaian perkara pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Badan Peradilan Umum ini kita berikan terlebih dahulu, nanti baru perma. Ya, kita panel, setelah itu tanya jawab. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, dalam materi ini saya dengan Ibu KPT Banten yang begitu banyak pengalamannya karena beliau adalah anggota Pokja di beberapa Pokja yang ada di Mahkamah Agung, tentunya sudah banyak pengalaman yang bisa kita gali. Tadi pagi telah pula disampaikan oleh Prof. Anto dan ada best practice dari Pengadilan Negeri Cikarang telah selesainya perkara 170 pengerusakan barang anak terhadap ibunda kandungnya. 3 anak ditahan dan tapi akhirnya bisa dilakukan mediasi penal. Selanjutnya tuntutannya berupa pidana penjara sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Hakim Tinggi Reza, akan tetapi putusannya berupa pidana bersarat. Alhamdulillah karena koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, maka terjadi kolaborasi. Kajari minta izin kepada Kasipidum, Kajati, dan Kajati minta izin kepada Jampidum. Maka perkara itu tidak dilakukan upaya hukum banding. Tetapi Bu KPT, di kantor saya baru saja kita mutus perkara di tingkat, di tingkat pertama pertimbangannya RJ, pidananya pidana bersarat, putusannya kasusnya kasus tanpa izin masuk menguasai lahan. Akan tetapi setelah dilakukan tuntutan 5 bulan, diputus pidana bersarat 4 bulan, masa percobaan 6 bulan, maka jaksanya banding. Alhamdulillah kebetulan jatuh ke tangan saya. Kami kuatkan putusan dengan menambahkan apa-apa yang menjadi pertimbangan tentang Perma 1 tahun 2024 untuk mengcounter memori banding dari jaksa penuntut umum. Kita sebenarnya untuk mengimplementasikan RJ sejak tahun 2012 sudah dikeluarkan kebijakan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yaitu Bapak Profesor Dr. Bagirmanan. Begitu ya Bun. Nah ada Perma 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan atau tipiring dengan jumlah denda dalam KUHP. Yang kedua, tindak lanjutnya ada nota kesepahaman bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Kepala Kepolisian RI nomor 131 tahun 2012. Di mana disebutkan tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif. Jadi sebenarnya karena tidak populer saja Perma itu, maka jadilah kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Kajari, kasus Nenek Mina, kasus curi coklat, kasus curi piring gelas, yang dihukum pidana penjara sesuai dengan masa tahanan yang dijalani. Berikutnya, kita juga kebijakan Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan SK Dirjen nomor 1691 tahun 2020 tentang
pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Akan tetapi SK ini ditangguhkan sambil menunggu Perma 1 tahun 2024. Kemarin ada di dalam postesnya ya. Jadi ini dicatat baik-baik. Untuk apa? Ditangguhkan untuk memberlakukan Perma 1 tahun 2024 yang sekarang sudah berlaku. Berikutnya yang kelima adalah pembentukan Pokja Penanganan Perkara Pidana berdasarkan restoratif justice pada Desember 2021. Nomor 6, kebijakannya Bintang Terpadu Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif sebagaimana yang dilakukan sekarang. Hari ini adalah kebijakan Mahkamah Agung untuk melakukan bintek menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan RJ di SPP, Sistem Peradilan Pidana. Yang ketujuh, keluarlah Perma 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang nanti akan kita kupas tuntas dengan Ibu KPT Banten. Terakhir, Bapak Ibu Ketua Pengadilan, jangan lupa membuat laporan putusan berdasarkan penerapan RJ kepada Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi akan meneruskan kepada Dirjen Badan Peradilan Umum. Nah, ini kadang-kadang suka tidak tidak disiplin juga, tetapi kami mengingatkan di sini bahwa SK Dirjen tersebut ditangguhkan bukan berarti kita tidak dapat melaksanakan proses untuk implementasi RJ. Karena sudah ada Perma 2 2012, ada SK-SK lainnya yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan mengapa SK Dirjen ditangguhkan, karena untuk menunggu Perma diberlakukan. Regulasi keadilan restoratif di Indonesia dari tadi pagi kita sudah membahas, baik itu perspektif akademisi dari kepolisian, dari Kejaksaan Agung, dan sekarang nanti kita akan membahas perspektif Mahkamah Agung dalam hal ini implementasi Perma 1 2024. Kita sudah punya di Indonesia ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana di dalam pasal 5 menyebutkan sistem peradilan pidana anak wajib, wajib ya Bapak Ibu, untuk melakukan pendekatan RJ. Sudah berlaku 2012 sampai sekarang berapa tahun? Ya, sudah 12 tahun dan sekarang akan direview. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam pasal 30 ada kewenangan baru. Penuntut umum dapat pula menjadi mediator penal. Nah, ini juga sudah akan ditindaklanjuti dengan peraturan berikutnya. Perpol tadi sudah ada 8 2021, Perja 15 2020, Perma 1. Inilah regulasi yang ada di Indonesia untuk undang-undang maupun kebijakan dari aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang keadilan restoratif tentunya tidak lepas dari pengertian yang harus kita pahami. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian RJ adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan dan bukan pembalasan. Tersirat di dalamnya ada perundingan antara pelaku korban dan perwakilan masyarakat terdampak yang disebut dengan pihak-pihak terkait.
dihubungkan dengan mediasi penal, erat kaitannya dengan pengertiannya adalah penyelesaian perkara pidana melalui perundingan dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan dibantu oleh seorang mediator. Seorang hakim di dalam perma apabila menerima kesepakatan perdamaian yang sudah ada terlampir di dalam berkas, maka majelis dapat mengkonfirmasi di ruang sidang. Akan tetapi kalau dalam proses beracara dimungkinkan pelakunya ngaku, korbannya mau memaafkan, dan perwakilan masyarakat terdampak memberi support, maka akan dibuka pertemuan musyawarah atau mediasi penal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami titik singgung keadilan restoratif dengan mediasi penal dan azas musyawarah dan mufakat. Di dalam pendapat saya, kebetulan disertasi saya mengenai mediasi penal dan restoratif justice, bahwa frame-nya itu adalah keadilan restoratif. Caranya melalui mediasi penal. Azas yang dipakai adalah musyawarah dan mufakat. Outcome-nya melahirkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Keadilan yang seimbang itu memulihkan ketiga-tiganya. Dari video referensi di International Restorative Justice dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk menerapkan tentunya haruslah pelakunya ngaku dan berjanji tidak mengulangi seperti video tadi. Berikutnya juga ada rasa penyesalan yang mendalam dari pelaku. Berikutnya dia juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi korban. Selanjutnya korban membuka diri untuk melakukan musyawarah dalam pemulihan dirinya. Serta pihak setelah ada pelaku, ada korban, tentunya support dari perwakilan masyarakat terdampak. Tadi dikhawatirkan dari teman-teman, bagaimana kalau pelaku dan korbannya saja berunding? Masyarakat tidak terima, maka ada 3 pihak yang akan melakukan musyawarah untuk mencarikan solusi pemulihan di antara ketiganya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekilas gambaran untuk RJ dapat dilakukan di dalam SPPA dan SPP. Saya tidak mengulas tentang SPPA terlalu dalam karena kita sudah sama-sama tahu pasal 5 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan RJ harus dilakukan. Kalau ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan wajib musyawarah diversi, dan kalau 7 tahun atau ke atas maka tetap mindset aparat penegak hukum haruslah memulihkan secara seimbang berdasarkan pasal 5. Dan diatur pula di dalam perma untuk yang gagal tidak berhasil musyawarah diversi maka dapat dilakukan pendekatan RJ, termasuk yang ancamannya 7 tahun atau ke atas. Jadi kita dapat melakukan pertimbangan dalam putusan untuk melakukan pendekatan RJ terhadap perkara pidana anak yang ancamannya 7 tahun ke atas atau yang tidak berhasil dilakukan diversi di tingkat pengadilan. Gagal di penyidik, di penuntut umum, dan di pengadilan. Kita masih punya kewenangan untuk melakukan RJ. Nanti di pasal 6 akan dipresentasikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Bapak Ibu sekalian, untuk yang di bawah 7 tahun kita tahu ada kewajiban diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan. Karena apa? Ada Undang-Undang 11 2012.
memang punya kewenangan untuk menghentikan. Dan ada penetapan diversi. Tadi kita berdiskusi bagaimana kalau pelakunya dewasa dan sudah ada RJ di tingkat kejaksaan, di Padang Sidempuan dilakukan prapit, dikabulkan oleh hakim. Nah, sehingga kekhawatiran tadi bagaimana dikembalikan barang bukti, bagaimana ini tidak ada penetapan pengadilan, bagaimana apakah memungkinkan untuk dilakukan prapit. Saat ini kita sedang bergerak terus. Beberapa saat lagi akan ada RUU tentang RJ, sehingga akan dibuat seperti diversi. Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan terhadap RJ di tingkat penyidik, di tingkat penuntutan maupun di tingkat pengadilan. Sekarang untuk tahap persidangan kita tidak dapat menghentikan, akan tetapi dipertimbangkan menjadi keringanan dalam menjatuhkan hukuman. Menurut Perma dapat dihukum pidana bersyarat 14A atau 14C ataupun dijatuhi hukuman sesuai dengan yang telah dijalani tahanan sementara. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya lanjut saja ke SPPA. Sudah bisa yang Ibu? Belum. Untuk implementasi RJ pada tahap persidangan, tadi saya menyebutkan materi yang akan diberikan adalah seorang fasilitator atau mediator yang berasal dari hakim harus memiliki skill sebagai seorang mediator atau fasilitator. Setidaknya memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, mendengar listening, mendengar secara efektif, reframing, membingkai ulang, dan teknik bertanya. Nah, tidak asing lagi mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah banyak yang ikut sertifikasi mediator, jadi sudah memahami bagaimana komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, listening, mendengar secara efektif, menangkap fakta yang dikemukakan, dan juga pusatkan perhatian, mengikuti pembicaraan, memberikan umpan balik, serta performa juga diperlukan dari seorang mediator atau fasilitator yang berasal dari hakim pada saat melakukan musyawarah di ruang mediasi. Apa saja performa? Menggambarkan netralitas dari mulai intonasi suara. Jangan sampai di pelaku kita temponya tinggi, volumenya keras, sementara di korban kita dengan lemah lembut memberikan pemahaman. Ini juga akan berdampak. Artikulasi, body language, eye contact, bahasa yang mudah dimengerti, public speaking, kepercayaan diri, kemampuan mendengar seperti yang disampaikan tadi, dan reframing serta bertanya maupun merangkum. Ini sudah bisa di-searching di dalam referensi untuk mediasi. Membingkai ulang adalah tidak sama dengan mengulangi kata-kata, tetapi menggunakan kata lain, ungkapan dan tekanan untuk merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh salah satu pihak. Misalnya korbannya menyampaikan, "Iya Bu mediator, iya Bu hakim, iya Bu fasilitator, memang pelaku ini, terdakwa ini pembohong besar." Kita tidak boleh, oh dia pembohong. Bukan itu reframing. Tetapi reframing membingkai ulang dengan kalimat positif. Bahwa ibu maksudnya berharap pelaku atau terdakwa ini tepat waktu dalam janjinya. Jadi kita bingkai ulang kata-kata pembohong dengan kalimat yang menyejukkan kedua belah pihak. Ada kewenangan tentang kaukes
yang mana juga dilakukan dalam proses mediasi. Ini dapat kita terapkan di dalam musyawarah mediasi dalam pelaksanaan pendekatan RJ melalui proses kaukes, pertemuan antara kita dengan salah satu pihak, baik itu pelaku, korban maupun perwakilan masyarakat terdampak secara netral. Bapak Ibu, pihak-pihak dalam mediasi penal dan musyawarah tentunya dari mulai penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan ada fasilitator dan mediator, pelaku, korban, pihak-pihak terkait yaitu perwakilan masyarakat terdampak. Khusus untuk perkara-perkara seperti KDRT diperlukan pelibatan dari keluarga kedua belah pihak. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama. Ibu sudah siap? Oh, belum ya. Ya, untuk tahapan musyawarah, bagaimana caranya menyelenggarakan musyawarah? Rujukannya ada di Perma 4 2014. Itu yang kita ambil, kita laksanakan bagaimana seorang mediator melakukan opening statement. Bagaimana seorang fasilitator melakukan perundingan terhadap para pihak yang mana kita ketahui multi pihak, dan bagaimana closing statement dari seorang mediator. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan berikutnya adalah tentang identifikasi masalah. Nah, ini juga sudah biasa kita lakukan di mediasi dan akan dilaksanakan pula di dalam proses musyawarah mediasi. Perlu diingat, dalam menyusun kesepakatan harus rinci, jelas, tidak boleh multitafsir. Karena Bapak Ibu ikut tanda tangan. Jangan sampai ada pelaksanaan pembayaran value sejumlah uang yang tidak jelas dibayar setelah 1 bulan penandatanganan. Itu tidak diperbolehkan. Harus tanggal dari mulai bulan, dari mulai tahun, dan juga dibayar tunai ataupun di transfer melalui rekening. Itu harus jelas, harus rinci, karena nanti dalam pelaksanaannya jangan sampai non eksekutable. Sekali lagi saya ingin sampaikan, tetap kita memegang hukum perjanjian dalam kesepakatan perdamaian para pihak. Kita sebagai mediator dan fasilitator memberikan informasi kepada kedua belah pihak. Terakhir Ibu, slide saya untuk posibilitas restoratif justice dalam KUHP baru. Di dalam pasal 51 tujuan pemidanaan sudah ada pergeseran paradigma. Pasal 53 tentang pedoman pemidanaan, pasal 54 ayat 1 tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim. Pasal 54 ayat 2 yang tadi malam disampaikan Pak Dirjen yaitu judicial pardon, dan pasal 7 pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Kita lihat tujuan pemidanaan antara lain adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Ini salah satu filosofi RJ sudah masuk ke dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 yang akan berlaku nantinya tahun 2026. Pedoman pemidanaan, jika kan dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Tadi juga sudah kita diskusikan. Pasal 53 menyebutkan, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Jadi yang pembunuhan tadi Mas, ini jawabannya ya Mas ya di pasal 53. Jadi kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Filosofi RJ juga sudah masuk di dalam pasal 53 ini. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim cukup banyak, antara lain pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, kearifan lokal,
juga kita tarik nantinya ke dalam implementasi RJ. Bapak Ibu sekalian, judicial pardon saya tidak ulas lagi, dan untuk pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, antara lain terdakwanya anak di pasal 70 dan telah mengganti kerugian kepada korban, itu juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara serta hal-hal lain yang termaktub di dalam pasal 70. Ini ada best practice yang saya sampaikan tadi, Pengadilan Negeri Cikarang menyelesaikan perkara pidana antara anak dengan ibu yang semula sudah dilakukan RJ di tingkat penyidik tidak berhasil, di penuntutan tidak berhasil, dan di pengadilan alhamdulillah berhasil dan tidak banding Jampidum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama presentasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten implementasi Perma 1 tahun 2024. Silakan Ibu, tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan ngantuk ya, nanti saya tinggal tidur loh. Jangan sampai saya udah jauh-jauh datang. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang saya hormati panitia dari Bandung, yang saya hormati para hakim katanya dari Palembang dan dari Bangka Belitung, kemudian juga para hakim sewilayah PT dan Babel dan juga Palembang, dan ada perwakilan dari kepolisian, kejaksaan dan Polres ya. Alhamdulillah saya bangga sekali bisa berada di sini. Saya saking bangganya, maka tadi saya bilang saya juga bangga sedikit sendiri, maka saya mau pamer sebetulnya Ibu dan Bapak, tapi nggak apa-apa. Misalnya saya nggak bisa ditayangkan, nggak apa-apa ya, sama sebetulnya dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah ngomong semuanya, sebetulnya saya jadi belum Bu, permanya belum Bun. Oh gitu ya. Tadi saya belum nyinggung perma. Intinya sama adalah atau mengenai sebetulnya restore pemulihan keadaan dari korban dengan si terdakwa sebetulnya ya. Jadi latar belakang terbitkan Perma nomor 1 tahun 2024 Ibu dan Bapak sekalian sebetulnya adalah selain dulu kan kita dengarnya kabarnya karena udah tahanan udah overload katanya. Kemudian juga karena dikatakan bahwa kalau apalagi anak-anak remaja yang baru yang belum pernah ditahan itu kalau sesuai dibuka kamu dengerin deh katanya. Tapi kalau di dalam latar belakang di Perma 1 2024 ini mengatakan bahwa sekarang ini dalam perkembangan sistem pemidanaan trennya sudah tidak bertumpu lagi pada mempidanakan tindak si pelaku atau terdakwa, tapi adalah tujuannya adalah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan dari si korban dengan pertanggungjawaban dari si pelaku dengan pendekatan restoratif. Ini yang tadi ya sudah berkali-kali disebutkan oleh pakarnya. Ini pakarnya sebetulnya ini saya ini cuma sebagian aja. Pendekatan ini ya, pendekatan keadilan ini semuanya tidak cukup diatur dalam perundang-undangan kita sebelumnya. Kemudian dalam undang-undang kita hanya mengatakan bahwa pelindungan anak ada ya. Ada. Sistem pemindanaan, peradilan pidana anak ada disebutkan. Dan kemudian dalam permanya dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ada Perma nomor 1 tahun 2000 berapa? 12 ya? Perma 2 Bunda. 2 ya. Nah, itu disebutkan juga. Kemudian tapi tidak mengatur mengenai tata caranya, kemudiannya tidak mengatur mengenai syaratnya apa dan perkara-perkara apa saja seperti itu. Kemudian kalau dikatakan pengertiannya sama tadi seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Ibu Wakil Ibu Dewi adalah restoratif itu adalah pendekatannya dalam penanganan perkara tindak pidana ini. Perkara tindak pidana dilakukan dengan melibatkan para pihak dilibatkan, jadi berdialog sebetulnya, bukan lagi
jadi dialog antara terdakwa, korban, keluarga terdakwa, keluarga korban, kemudian yang terkait lagi orang yang terkait, dan mengupayakan mungkin pemulihan yang penting, bukan hanya pembalasan. Ruang lingkup dari Perma 1 2024 juga tadi sudah disebutkan. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak, sebetulnya kalau kelihatan di sini enak sekali, adalah perkara pidana termasuk dalam lingkup pidana dalam lingkupnya adalah perkara pidana ringan itu dari Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian juga termasuk jinayah dan militer, tindak pidana militer. Kemudian perkara anak sesuai dengan pasal 5 ya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan juga ada Perma ini berlaku juga harus diterapkan oleh seluruh pengadilan. Memang ini wajib diterapkan Ibu dan Bapak sekalian berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku sekarang ini. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya memang tadi Ibu Dewi sudah memperlihatkan bahwa talenta dari kemampuan atau talenta ya dari si mediator itu bagus sekali, ini perannya ini penting sekali. Hanya sayang sekali barangkali juga dan Bapak kalau di Tangerang ini Bu, di wilayah saya Tangerang, kemudian Pengadilan Negeri Serang, di Jakarta pun pengadilan-pengadilan itu sepertinya mediasi itu kurang dipakai Ibu. Mereka mengatakan kami sibuk, dan ada teman-teman saya juga waktu kami melakukan pembinaan Bu, saya bilang, saya dengar katanya hakim-hakim sekarang langsung mengarahkan kepada para pihak itu, kamu ini ya pakai aja mediator non hakim, karena kami sibuk. Jadi sibuk mereka, dan memang sibuk sekali ya. Jadi mereka tuh tidak bisa fokus ke situ. Apakah kita harus membatasi bahwa harus ada mediator khusus yang di pengadilan itu dan tidak boleh lagi tidak boleh menangani perkara lain sehingga dia fokus seperti itu? Tapi nggak mungkin ya seperti itu. Perma nomor 1 2016 juga tidak mengatakan demikian, tapi tidak berjalan. Saya mengatakan Perma nomor 1 2016 itu harus tetap berjalan loh, harus tetap kita menawarkan. Tapi ya benar juga Ibu dan Bapak sekalian, saya lihat prakteknya di mana-mana. Walaupun mediator ya adalah mediator yang swasta, yang non hakim, nggak banyak juga yang berhasil. Jadi apa gunanya? Padahal dia bayar minimal 500.000 kayak dengarnya minimal. Saya dengar gini, bahkan mereka minta success fee loh. Orang biasanya success fee kalau menang, ini success fee untuk kalau mediasinya tercapai. Jadi saya kok aneh-aneh lagi ya, gitu loh. Jadi saya pikir eksistensi dari mediator yang non hakim yang di pengadilan itu gimana gitu loh. Nggak banyak perkara-perkara yang dimediasikan juga. Dan kabarnya sekarang juga ada pelatihan-pelatihan untuk para panitera pengganti ya, untuk difokuskan kepada para peradilan sebagai mediator ya. Ya. Tapi juga masalahnya kalau di kota-kota besar saya juga sibuk juga mereka, nggak tangani juga. Mereka terus terang loh, nggak pegang Bu katanya, perkaranya banyak, jadi ya mau nggak mau kita tawarkan aja, kamu sana ya pakai itu aja, swasta sibuk kan. Mudah-mudahan nanti bisa berubah ya di pandangan gitu, karena ini kan restoratif ini penting sekali nih untuk talenta untuk sebagai mediator. Azas dalam mengadili dengan pendekatan keadilan restoratif ini, Ibu Bapak saya hanya mungkin sudah mengerti, Ibu dan Bapak aja saya memberikan supaya lebih segar lagi dalam ingatan, yaitu untuk pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa juga tidak lupa tetap diutamakan, dan pidana sebagai upaya terakhir. Dulu kan kalau pidana itu tidak upaya terakhir ya, harus dipidanakan dulu. Dan primum remedium ya. Timang remedium. Ya, konsensualitas, kesepakatan di sini penting, dan transparansi serta akuntabilitas. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif itu apa sih? Tadi beberapa juga sudah tahu, saya hanya mengingatkan aja. Memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban dan atau masyarakat, menganjurkan bertanggung jawab terdakwa dan menghindarkan setiap orang
khususnya anak dari perampasan kemerdekaan. Penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk tidak menghapuskan dari tanggung jawab si pelaku pidana. Ini memang kenapa harus bilang transparansi, Bu dan Bapak, karena orang-orang kadang-kadang curiga ya, wah kok terjadi perdamaian sih, kenapa ya? Apalagi kalau pelakunya tuh anak-anak pejabat ya, Bu. Iya. Nah, anak-anak pejabat kok bisa ya di resto ini apa? Kemudian putusannya misalnya hanya bersyarat, hanya melakukan sesuatu tindakan tertentu, tidak dipidana. Makanya dikatakan harus transparansi tujuannya memang. Syarat hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara-perkara restoratif ini syaratnya adalah bukannya hakimnya, maksudnya syarat-syarat bisa diterapkan restoratif justice adalah tindak pidana dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai lebih dari 2.500.000 atau kurang dari upah minimum provinsi setempat. Kemudian tindak pidana ini merupakan delik aduan. Ini merupakan alternatif salah satu, jangan semuanya jadi Bapak yang di antara ini. Kemudian tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jenayah menurut kanun. Jadi salah satu dakwaannya adalah 5 tahun. Nah sekarang kita bisa berpikir bagaimana kalau salah satu dakwaan Pak, jadi ya salah satu dakwaan yang 5 tahun ini ternyata nggak terbukti. Yang terbukti malah yang tinggi. Ya bisa aja kan, ini kan salah satu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jenayah menurut kanun. Kemudian tindak pidana dengan pelaku anak dan diversinya tidak berhasil. Dulu kami sama Ibu Dewi ini yang menangani pertama-tama kan membidani diversi, Ibu ya. Kita sama-sama mengenal waktu itu kita masih muda, kayaknya saya pakai seperti ibu di sini ya, Bu ya. Kemudian juga tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Jadi tindak pidana lalu lintas yang merupakan pelanggaran tidak bisa ya, Bu Dewi ya. Ya, Mas. Kejahatan berarti yang sengaja, misalnya bukan sengaja sih. Karena kelalaiannya. Itu ya karena kelalaian menyebabkan meninggal dunia. Padahal itu dulu dianggap hukuman berat itu, Bu. Iya. Yang kejahatan itu, ya kejahatan. Kayak ibu-ibu dan bapak pernah ingat nggak ada kejadian, ada kasus apa tuh, mobil apa ya yang minibus ya, mini apa tuh di mana ya? Metro Mini. Metro Mini. Metro Mini Maut itu kan dianya sudah tidak punya apa SIM, sudah dikasih tahu ya kenceng-kenceng masuk kenceng-kenceng akhirnya masuk kali ya mengalami situ itu. Nah itu bisa tidak dianggap sebagai kesengajaan, bukan kelalaian. Karena waktu itu dikatakan bahwa sekarang ini kalau kita nggak punya SIM terus kita membawa mobil, berarti itu kan kita sudah patut dapat menduga kita belum ahli, orang ini belum lulus uji. Kemudian kalau ada tidak dapat dipakai, hakim tidak berwenang menerapkan pedoman ini restoratif kalau korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Ibu Dewi. Kemudian terdakwa relasi kuasa, kemudian juga terdakwa mengulangi tindak pidana itu dalam kurun waktu 3 bulan dan mengulanginya lagi sehingga menjalani putusan yang sudah menjalani putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ibu dan Bapak bisa loh kita lihat itu Ibu, apa tuh artis-artis kita ya kalau habis tertangkap narkotika ya Pak ya, lalu minta direhabilitasi kan merupakan salah satu itu kan RJ juga kan, padahal itu udah berkali-kali loh. Nah itu loh Bu, jadi kadang-kadang kok tidak transparan ya. Nah ini perlu transparan, kenapa? Pertimbangannya kita nggak tahu. Ibu dan Bapak sekalian, makanya perlu transparansi memang. Kemudian juga hakim dalam menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif ini
melalui pemulihan kerugian korban dan atau pemulihan hubungan antar terdakwa. Itu yang paling fokus, yang penting sekali, berulang-ulang kali disebutkan, kami tekankan. Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif ini dalam pidana yang disebutkan di sini dalam perma ini dibedakan lagi yang menimbulkan korban. Yang di situ disebutkan seperti kita di sini dituntut di bidang Bapak bahwa pada hari sidang pertama setelah kuasa penuntut atau penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan, setelah membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan terdakwa menyatakan mengerti, berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atisnya, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah saudara ini menerima atau mengakui apa tidak. Biasa kita juga mengatakan begitu, mengakui perbuatannya ya. Kalau dia menyatakan terdakwa membenarkan memang benar saya melakukan itu seluruh perbuatan, dan kemudian disertai dengan tidak juga dengan tidak diajukannya, dan dia tidak akan mengajukan keberatan. Saya tidak akan mengajukan keberatan nanti dengan putusan dengan ini dengan apa perkara ini, kemudian terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan sertai dengan mekanisme restoratif yang seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Dewi. Kemudian kalau terdakwa tidak membenarkan perbuatannya yang didakwakan, dia tidak membenarkan dan dia mengajukan keberatan, maka ya jalan yang biasa, yang acara yang umum berlaku. Ketika hakim kemudian menanyakan kepada penuntut umum perihal kehadiran korban, kan harus nanya korbannya hadir apa tidak. Biasanya kan kita mengatakan gitu, apakah saudara sudah menghadirkan saksi-saksi di sini, saksi korban. Jadi menanyakan dulu dan kemudian dihadiri. Dalam hal korban hadir dalam persidangan, hakim memulai pemeriksaan dengan keterangan korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada korban perihal kronologis. Ya biasa nih Bu ya, ini kan biasa yang kita sidang, tapi saya nggak apa-apa, saya ingatkan lagi barangkali ada hal yang lain. Kronologis tindak pidana yang dialami oleh korban, kemudian kerugian yang timbul atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana, ada atau tidak perdamaian antara terdakwa, akan ditanyakan pasti. Apakah sebelumnya ada biasa terdakwa meminta maaf, ada perdamaian, pasti kita tanyakan itu. Kemudian apabila korban tidak hadir di persidangan, hakim menunda persidangan paling lama 7 hari. Jadi korban ini sangat penting Bu dan Bapak, dan memerintahkan penuntut umum tidak untuk menghadirkan korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya. Dalam hal korban meninggal dunia, kepentingan korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris korban. Kalau ketika ditanya oleh hakim, apakah sebelumnya ada perdamaian atau ada permintaan maaf, nah, kemudian dijawab oleh korban bahwa persidangan telah sebelum dalam persidangan sebelumnya ya dikatakan dalam persidangan itu terjadi perdamaian sebelum persidangan, hakim berwenang memeriksa kesepakatan telah dibuat antara terdakwa dan korban. Kita akan menanyakan kalau sudah ada kesepakatan apakah secara tertulis, coba dilihat oleh hakim. Dalam hal telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan nanti dalam putusan dan melanjutkan proses persidangan, proses pemeriksaan persidangan. Dalam hal korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan, namun sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh terdakwa. Hakim tetap menanyakan juga kepada terdakwa alasannya apa sih tidak dilaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam hal terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, hakim menanyakan kesediaan korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh terdakwa. Jadi seperti tadi Ibu yang mulia Bu Dewi juga mengatakan, hakim di sini juga bisa sebagai penengah ya Bu ya, mediator ya. Ayo kalau gitu bagaimana caranya supaya bisa masing-masing bisa melaksanakan, bisa terlaksana kan, hasil kesepakatan itu harus terukur, jadi bisa realitas bisa dijangkau. Dalam hal korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan terdakwa,
hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh terdakwa dan korban. Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru, sebagaimana dimaksud hakim harus menggali informasi yang isinya informasi sebagai berikut. Dia harus mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban, kemudian kerugian ekonomi dan atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana, kemudian biaya perawatan medis dan atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan korban, kemampuan terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan, dan ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan korban dan atau terdakwa, dan atau informasi lain yang menurut hakim perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jadi ketika membuat menuntun atau menjembatani sebagai untuk membuat kesepakatan baru, harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru, sebagai dimaksud tadi, hakim itu berwenang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing. Kemudian menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara terdakwa dan korban sebagai upaya memulihkan hubungan terdakwa dan korban. Selanjutnya memberikan saran kepada terdakwa dan korban, mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak, melakukan upaya persuasi kepada terdakwa dan korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab terdakwa dan memenuhi kepentingan dan atau kebutuhan korban untuk pemulihan korban. Dia memerintahkan segala keterangan terdakwa dan korban untuk dicatat dalam itu sudah biasa yang dicatat dalam berita acara persidangan. Berarti di situ juga tetap hadir panitera pengganti ya Bu ya? Iya hadir Bu. Menyarankan penuntut umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara terdakwa dan korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan, dan kemudian menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara terdakwa dan korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan. Dalam hal kesepakatan baru tercapai, kesepakatan baru tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan hakim. Dan dalam hal terdakwa atau korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berdasarkan keterangan ahli dapat bertanggung jawab secara hukum, dapat didampingi oleh keluarga atau pendamping disabilitas atas permintaan terdakwa atau korban atau keluarganya. Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak. Jadi harus diyakini bahwa ini benar-benar adalah atas kesepakatan mereka, tidak boleh atas paksaan dan penipuan. Pastilah kalau di depan hakim tidak ada penipuan dan paksaan ya Bu. Iya. Dalam perkara delik aduan, dalam hal perkara ini delik aduan ini kesepakatan dapat berupa terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan tadi dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan hakim, sehingga hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima. Kalau antara terdakwa dan korban belum pernah melakukan perdamaian, Ibu dan Bapak, pasti kan tadi ditanyakan, saya sudah berdamai, kemudian sebelumnya sudah berdamai, kemudian berdamai tapi kemudian tidak dilaksanakan, kemudian sama sekali tidak pernah ada melakukan perdamaian. Dalam hal seperti ini, hakim menganjurkan kepada terdakwa dan korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Apabila terdakwa dan korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud tadi, hakim melaksanakan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 tadi, Ibu dan Bapak. Pasal 12 tadi sudah penyebutan yang saya katakan, yaitu dia harus mengupayakan kesepakatan baru, kemudian harus memikirkan dampak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan sebagainya. Pelaksanaan dalam pasal 7 sampai dengan pelaksanaan itu Bu, yang Ibu dan Bapak kesepakatan tadi itu tidak harus ada batas waktunya sebelum ada penuntutan dari penuntut umum. Pemeriksaan sebagaimana disebutkan itu harus memperhatikan masa penahanan terdakwa dan jangka waktu penyesuaian perkara pidana. Ini juga harus
kalau ditanya mengenai kesepakatan itu harus disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian perkara pidana. Tetapkan perkara pidana kan dalam waktu 5 bulan ya Bu. Ya. Di PN 5 bulan Ibu dan Bapak sekalian. Kalau saya dulu ya bukan itu, maksudnya saya pengalaman aja. Kalau menyidangkan perkara saya nggak pernah melebihi. Kan sekarang teman-teman ada yang izin karena tidak bisa memperpanjang waktu 5 bulan karena tidak dipakai. Kalau dulu saya akan ketika para pihak sudah ada, kalau pidana kan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, penasehatnya ada, saya akan menyebutkan di situ bahwa perkara ini harus putus tanggal berapa. Kurang dari 10 hari biasanya, 10 hari sebelum berakhir masa tahanannya. Kemudian saya mengatakan bahwa harus sudah putus sini, saudara harus membacakan dakwaannya kapan, itu harus kita framing. Jangan kita sebagai hakim harus benar-benar sebagai yang mengatur, yang memanage peradilan itu. Jangan sampai kita larut dengan misalnya penuntut umum kadang-kadang lama karena apa gitu. Tapi kita harus mengatakan kepada mereka, maaf nih kalau ada penuntut umum, biasanya saya begitu, saya akan mengatakan bahwa tanggal berapa saudara harus mengajukan tuntutan, tanggal berapa para pihak mengajukan bukti-buktinya, kita kasih kesempatan dua kali gitu. Jadi tidak pernah lewat waktu. Apabila terdakwa yang korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian, hakim melaksanakan kewenangan sebagai tadi yang saya sebutkan. Kemudian, bentuk apa sih bentuk kesepakatan perdamaian itu? Bentuknya adalah terdakwa mengganti kerugian, terdakwa melaksanakan suatu perbuatan, dan atau terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan. Kemudian juga kesepakatan ini dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Kemudian melanggar hak asasi manusia sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang hak asasi manusia. Kemudian merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi harus terukur, harus benar-benar reasonable, harus benar-benar reasonable dan benar-benar dapat terukur, bisa dilaksanakan. Jadi tidak yang macam-macam. Hal yang meringankan putusan apabila kesepakatan perdamaian dan atau kesediaan terdakwa itu bertanggung jawab atas kerugian dan atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan untuk meringankan hukuman dan atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, pengawasan hakim atau pidana bersyarat atau pengawasan, hakim dapat menerapkan syarat umum dan atau syarat khusus untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap terdakwa dan atau menjamin terpenuhnya kesepakatan antara terdakwa dan korban serta memulihkan kerugian korban. Syarat umum dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan oleh hakim dalam hal apa saja, yaitu kalau tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat dan pengawasan apabila terdakwa dapat dilakukan pidana bersyarat dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat atau pengawasan. Kemudian terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan atau terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan korban. Jadi itu alasan untuk menjatuhkan sebagai syarat umum. Syarat khusus, ketentuan hukuman bersyarat ini syarat khususnya dalam penjatuhan pidana bersyarat, pengawasan atau pengawasan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut, atau terdakwa dan korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Syarat umum sebagaimana dimaksud tadi dijatuhkan untuk paling lama 3 tahun. Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat atau pengawasan, hakim dapat mengacu pada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh terdakwa. Dan dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian korban atau pemenuhan kebutuhan korban terhadap terdakwa, hakim menerapkan ketentuan yang tadi, yang ketentuan terhadap korban, hakim menerapkan pasal 18 tadi.
pasal 18 tadi isinya yang kesepakatan perdamaian itu dapat berupa terdakwa mengganti kerugian atau melaksanakan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, ini kemudian di sini disebutkan dalam hal mekanisme keadilan restoratif yang terdapat dalam perma ini diterangkan, hakim harus mencantumkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung itu dalam putusannya. Tadi disebutkan oleh yang mulia ini Dewi juga dalam putusan kita harus mencantumkan bahwa ini berdasarkan hukumnya adalah perma Mahkamah Agung ini. Kemudian Ketua Pengadilan tingkat banding berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan dan pengawasan atas pelaksanaan pedoman di perkara pidana. Jadi setiap bulan memang kami pengadilan negeri diwajibkan untuk memberikan laporan sebelum tanggal 5 ya. Sebelum tanggal 5 sudah memberikan laporan apakah ada di mohon maaf Ibu dan Bapak di pengadilan tinggi di wilayah pengadilan tinggi Banten itu pengadilan negerinya masih gamang atau belum dapat mencapai memutuskan restoratif justice, masih belum ada. Saya lihat barusan kira-kira 2 Bu, di Tangerang ada 2 perkara. Makanya nanti Ibu Dewi harus datang Bu ke sana ya Bu ya. Barangkali untuk memberikan bagaimana sih caranya, talentanya harus ada ya dalam memediasikan. Itu saja Ibu dan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu KPT Banten tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Saatnya kita masuk ke dalam diskusi tanya jawab. Baik untuk pelaksanaan, silakan Mas. Terima kasih ungkapannya Ibu Pakar dan Ibu Filas. Boleh pertanyaannya? Boleh sebanyak-banyaknya. Namanya ya Mas, karena dicatat di belakang. Ya. Perkenalkan knowledge dari Pengadilan Negeri Ahad. Untuk terkait teknis ada beberapa pertanyaan terkait pasal 7. Pasal 7 hari perkara sidang dalam hal terdakwa mengakui dan tidak ada keberatan. Pertanyaannya Bu, apakah mutlak bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk tidak ada keberatan? Artinya apabila keberatannya terkait hal-hal formil Bu, misalnya identitasnya salah atau lokus tempus kejadian yang salah, keberatannya di dalam hal itu, tapi tentang materialnya diakui, apakah kemudian mutlak tetap tidak boleh RJ atau boleh ada kebijakan hakim Bu terkait hal itu? Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua terkait masih pasal 14 ini Bu. Perdamaian dalam kesepakatan. Apakah kesepakatan perdamaian mutlak harus dalam bentuk tertulis surat perdamaian seperti itu Bu? Kalau kita lihat pasal 14 memang tersirat wajib ya, karena pencabutan pengaduan ditandatangani di depan hakim. Tapi dalam hal perdamaiannya bukan yang delik aduan Bu. Apakah harus dalam surat perdamaian yang bermaterai? Karena pengalaman pribadi kami Bu, pernah ada terdakwa ditahannya di luar wilayah hukum pengadilan negeri kami Bu. Jadi sidangnya secara online, terdakwa tidak ada penasihat hukum. Akhirnya untuk tanda tangan di sana bermaterai dikirimkan lagi ke Pengadilan Negeri Lahad, sulit Bu. Artinya apakah dimungkinkan perdamaian itu hanya dituangkan dalam berita acara sidang? Nah, kemudian itu yang menjadi bahan bagi hakim untuk menganggap bahwasanya benar damai sudah tercapai di antara terdakwa dan korban. Kemudian Bu, mohon izin, pasal 16 hakim menyarankan penuntut umum untuk mempertimbangkan ke dalam tuntutan. Nah, karena sifatnya adalah saran, belum tentu diindahkan oleh penuntut umum. Artinya ketika damai tercapai, namun penuntut umum tuntutannya tinggi, kita putusnya rendah, akan ada upaya hukum banding. Upaya hukum banding, apakah ada di dalam perma atau mungkin pedoman lanjutan nantinya Bu, untuk bagi hakim tinggi mempertimbangkan perdamaian itu dan apa aja syaratnya Bu? Karena kembali lagi pengalaman pernah juga serupa Bu. Perdamaian tercapai, ada 2 orang, ini masih bersaudara Bu, sepupuan, ribut di organ, mabuk, pukul-pukulan,
sama-sama jadi terdakwa, sama-sama jadi korban. Kami damaikan, damai tercapai, diputus sama-sama 8 bulan. Penuntut umum tuntutannya tinggi, kita putus rendah. Kemudian banding, yang satu oleh Majelis Pengadilan Tinggi dikuatkan, yang satunya dinaikkan pidananya, Bu. Akhirnya di masyarakat malah terjadi gejolak, loh kok nggak adil, kok kami udah damai, yang saya tinggi, gitu, Bu. Kemudian yang terakhir, Bu, mohon izin, banyak sekali, Bu. Hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil dan menghadirkan pihak terkait. Nah, ini kan dalam kendalanya kembali lagi di luar kendali kita, Bu, pihak instansi lainnya. Apabila kemudian tidak dapat dipenuhi penuntut umum untuk menghadirkan pihak terkait dan masyarakat, atau mungkin dipanggil tapi tidak dapat hadir, apakah kemudian kita ya lanjut aja perdamaiannya atau mutlak harus ditunggu sampai hadir pihak terkait, Bu? Sekian dari saya, mohon petunjuknya, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Ya, baik, Boris ya. Tadi untuk pasal 7 kan disebutkan kalau ada eksepsi berarti tidak dilakukan musyawarah ataupun tidak ada perundingan, maka lanjut kepada ketentuan KUHP. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kalau ini syarat formilnya ada yang cacat nih, tetapi dia ngaku gitu ya. Nah, ini tidak, karena menurut ketentuan pasal 7 dia harus lanjut ke dalam eksepsi. Gitu ya. Untuk pasal 14 sebaiknya semua kesepakatan perdamaian yang walaupun sudah tertuang di dalam berita acara sidang harus ditandatangani, dan kami menyarankan betul di atas materai supaya mengikat para pihak, bukan hanya di dalam berita acara. Dan untuk diketahui, kesepakatan perdamaian tersebut penyelesaiannya ada tenggang waktu. Diharapkan sebelum ucapan putusan apa yang telah diperjanjikan sudah selesai. Ya, itu kalau kita menghukum 14A. Kalau pakai pidana bersyarat 14C itu beda lagi. Tetapi tenggang waktunya juga sudah diatur sesuai dengan ketentuan KUHP. Gitu ya, Ananda. Berikutnya untuk pasal 16. Hakim menyerukan atau menggugah atau meminta agar penuntut umum dalam rentutnya juga menyampaikan tentang hasil musyawarah, karena kita dalam pelaksanaan persidangan penuntut umum ikut, penasihat hukum ikut, begitu juga dalam proses mediasi penal. Kalau kita break, pelakunya mengaku syaratnya terpenuhi, mereka minta agar dilakukan pertemuan, atau dia juga melakukan pertemuan nanti disampaikan kepada majelis hakim, dan selanjutnya diklarifikasi apakah isi dari kesepakatan perdamaian itu telah terlaksana sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pertanyaannya tadi, kita kan hanya menyerukan. Itu terjadi di PT Bandung. Dituntut oleh penuntut umum 5 bulan, diputus oleh hakimnya dengan masa percobaan 4 bulan, masa percobaan 6 bulan, karena berbeda antara tuntutan dan putusan, maka penuntut umum mengajukan banding. Kami berharap sekali kepada hakim tingkat banding agar juga memperhatikan Perma 1 tahun 2024. Karena apa? Pada saat diskusi-diskusi kita sudah menyampaikan seharusnya diatur juga tentang kewenangan hakim tingkat banding. Namun sebaiknya kita kalau sudah membaca Perma, menurut Yang Mulia Bapak Suhadi waktu itu, pasti hakim banding akan membaca pertimbangan putusan tingkat pertama. Dan itu yang saya lakukan. Saya menguatkan putusan pengadilan negeri dengan mengcounter memori banding yang menyatakan pidana bersyarat tersebut tidak mengandung efek jera. Saya kupas Perja 15 tahun 2020
Dan saya sampaikan juga dalam pertimbangan-pertimbangan hukum bahwasanya hakim tingkat pertama telah melakukan pertimbangan untuk memulihkan karena sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban, juga disupport oleh perwakilan masyarakat terdampak, maka akan terwujud keadilan yang memulihkan secara seimbang antara korban, pelaku maupun perwakilan masyarakat. Kita buatkanlah pertimbangan hukum tingkat banding untuk menguatkan putusan tingkat pertama. Begitu ya Nanda. Jadi bagi hakim tingkat banding, di samping juga kita harus membaca memang kalau ada sesuatu hal ada juga yang dibatalkan, dan itu saya lupa pengadilan negeri mana, ternyata hakim tingkat bandingnya membatalkan putusan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan pendekatan RJ. Jadi memang ini permanya juga baru berlaku, kita juga sama-sama saat ini menyamakan persepsi dalam penerapannya, inilah gunanya Binteng. Terima kasih masukan dari para peserta, ini juga untuk menambah hasanah bagi kami yang mensosialisasikan dari provinsi ke provinsi. Ibu yang mulia, monggo mungkin akan menambahkan. Ya. Saya tertarik supaya menggugah penuntut umum, ya. Kita kan memang beda, bukannya dalam bentuk penetapan supaya perintah untuk melaksanakan penetapan kan memang kepada hakim memintakan ke penuntut umum, tapi ini kan tidak. Bedanya adalah kalau seperti ini aja Ibu dan Bapak di dalam KUHP pun ada kan, kalau dakwaan itu bisa dirubah ya Bu Bapak ya, sebelum sidang dalam jangka waktu pas sebelum sidang, dan itu adalah ada sekali ya Pak. Nah itu bukan kewenangan kita kan, sebetulnya kewenangan dari penuntut umum. Bahkan teman-teman waktu itu ada mengatakan bisa nggak ya kita merubah, ya nggak bisa, itu kan kewenangan penuntut umum, tapi ada di dalam undang-undang itu memberikan kesempatan untuk merubah dakwaannya. Nah, tapi bukan kewenangan kita untuk memerintahkan, tidak boleh. Nah, sama seperti ini, kita hanya bisa menggugah dan nanti ya putusan ada pada kita ya Bu. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Dewi tadi pertanyaan. Terima kasih. Saya ingin satu lagi tadi mengenai penetapan untuk menghadirkan. Jaksa adalah eksekutor yang melaksanakan penetapan. Kita menanyakan karena masyarakat terdampak ini yang tahu kan, baik itu korban ataupun pelaku, siapa yang akan dihadirkan? RT, RW, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kita tanyakan kepada para pihak. Dan nanti kita mintakanlah selain penetapan yang memerintahkan penuntut umum, jaksa untuk melaksanakan pemanggilan, kita juga mintakan, karena kan kedua belah pihak ini sudah punya itikat baik untuk melakukan perundingan dan musyawarah. Sepanjang ini saya selalu melaksanakan musyawarah di dalam mediasi penal, tidak ada kendala. Tetapi memang dibantu oleh baik itu terdakwa maupun korban yang menghadirkan secara kasuistis. Kira-kira siapa ini masyarakat terdampak yang harus dihadirkan? Tentunya kita berharap yang memberi support kepada kedua belah pihak. Gitu Ananda, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Dan menambahkan juga Bu, sebetulnya dihadirkan mereka itu adalah juga dalam rangka transparansi Bu. Iya. Tidak curiga, kok tiba-tiba ini keluar dan tidak ditahan, misalnya kan gitu ya Bu ya. Iya betul, karena maksudnya tadi dari Maurice menyatakan penetapan kan memerintahkan jaksa penuntut umum. Ya. Tetapi kalau dia tidak menghadirkan bagaimana gitu. Jadi kita dalam prakteknya melakukan pendekatan juga kepada para pihak. Begitu, makasih. Silakan tadi Bapak yang di meja kiri. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama Iwan Gunawan, Ketua Pengadilan Negeri Lombok. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini. Pertama, mengenai ruang lingkup berlakunya Perma 1 2024 ini, itu sifatnya alternatif. Itu diantaranya adalah tindak pidana ringan yang kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Delik aduan
Terus ancaman pidana paling lama 5 tahun. Di sini misalkan perkaranya katakanlah penipuan penggelapan, Bu, kerugiannya 1 miliar. Apakah itu bisa di RJ? Apakah ada batasannya? Seperti itu pertama. Yang kedua, apabila dalam perjanjian kesepakatan damai itu, Bu, antara korban dan terdakwa itu dia hanya tidak penuh seperti hal yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kajari, sifatnya adalah tuntas, lunas. Dalam praktek misalkan penipuan penggelapan ini 1 miliar atau 100 juta, tetapi dia hanya mampu setengahnya lagi tempo dalam waktu katakanlah 6 bulan. Tetapi dia mau, korban mau, apakah bisa di RJ atau bagaimana? Itu yang kedua. Masih ada, Bu. Terus kaitannya kita pidana bersyarat. Di sana kan ada dijelaskan syarat umum, syarat khusus. Tadi Ibu jelaskan syarat umum, ini syarat khusus itu. Saya ingin contoh konkretnya apa perintah di dalam putusan syarat umum itu apa, syarat khusus apa terhadap perkara-perkara yang tempo itu, Bu, yang belum lunas. Yang terakhir, ancaman pidana 5 tahun. Tetapi tidak ada korban. Katakanlah kalau kami di Mentok ini, Bu, ada penambang ilegal, Bu, penambang timah ilegal, itu orang-orang miskin tuh, orang-orang miskin. Misalkan bisa nggak kami RJ-kan dengan karena kerugiannya hasilnya sedikit, masyarakat kecil dan masyarakat pada mendukung terdakwa ini, bisa nggak kami RJ-kan? Terus pertanyaannya, siapa korbannya? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Untuk tindak pidana yang dapat dilakukan sudah secara alternatif, ruang lingkupnya diatur di dalam pasal 6, gitu ya. Tadi yang ditanyakan, kalau penipuan penggelapan, ancamannya tentulah masuk ke dalam alternatif ancaman 5 tahun. Tetapi 10 miliar bisa nggak di-RJ-kan? Why not? Kenapa kita mempersulit? Kalau pelaku ngaku, dia bertanggung jawab, dia menyesali, dia akan menyelesaikan. Korban mau berunding, dilakukan musyawarah. Tetapi ingat, sebelum putusan supaya tidak mengganjal kita punya putusan, harus sudah lunas dan tuntas. Oke, kita pakai 14A. Bagaimana yang 14C? Ya sesuai dengan ketentuan KUHAP. Masa ditanya bagaimana? Lah, 14C bagaimana? Ada tenggang waktu yang harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi, bagaimana sanksinya? Gitu. Tetapi saya menyarankan kepada seluruh hakim sebaiknya sebelum ucapan sudah tuntas. Gitu ya. Kan disebutkan di sana sampai dengan sebelum tuntutan. Masih ada lagi waktu sebelum putusan. Tapi dengan konsekuensi seperti kasus Cikarang. Cikarang itu antara ibu dan anak dituntut karena memang masa tahanan anaknya masih di dalam tahanan sudah hampir habis, dituntut karena tidak dapat berdamai, sudah berulang 5 kali pelaksanaan mediasinya, akhirnya dituntut pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Karena di dalam proses pledoi, replik duplik, akhirnya berdamai, ibunya mau memaafkan, ditangguhkanlah si anak yang bertiga. Namun terungkap adanya peristiwa waris. Anak yang paling tua dengan adik-adiknya 3 orang, yang 5 orang membela ibunya. Dimintakan agar rumah induk ini dijual. Ibunya mengatakan bahwa tunggulah, saya udah lumpuh. Sampai saya meninggal lah, baru dibagi warisan, baru dijual. Tapi anak yang tertua merasa kesel, marah. Dari bulan-bulan ke tahun-tahun, akhirnya dibakar mobil ibunya. Ibunya marah lah.
disumpahi anak durhaka, konflik berkepanjangan, dilaporkan, ditahan anaknya, dan sudah beberapa bulan di dalam. Akhirnya anak yang tertua ini dan adiknya merasa bersalah, sungkem sama ibunya, terjadilah perdamaian dengan kesepakatan tentang waris. Malah karena perkara 170 kekerasan terhadap barang, tapi terselesaikan masalah perdatanya. Mengikat para pihak, mereka yang membuat kesepakatan. Gitu ya Pak ya. Jadi saya mendorong sebaiknya 14A selesaikan sebelum, kalau di perma sebelum tuntutan, tapi masih ada spare sebelum putusan. Kalau ada bayar membayar, selesaikan pada saat sebelum putusan sehingga dapat selesai. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya? Dia mintanya setelah putus dengan masa percobaan sekian dengan syarat khusus dan syarat umum yang sudah diatur di dalam 14A atau 14C. Nah, itu tenggang waktunya kan juga sudah diatur di dalam KUHP. Jangan melewati masa itu. Gitu ya Pak? Ya. Ya, tambahkan monggo Bunda. Kita menambahkan tadi mengenai syarat-syarat yang dijatuhkan dari Bersyarat. RJ itu kan ya, dalam syarat itu kan adalah kalau misalnya tadi katanya kalau 1M bagaimana, di sini disebutkan di pasal 6 salah satu apabila terpenuhi salah satu, misalnya kalau memang maksimumnya ini maksimalnya pidana penjara itu 5 tahun tapi kerugiannya 1M, itu kan dilihat tidak ada itu boleh salah satu, jadi tidak harus semuanya gitu. Terus kemudian juga tadi mengenai bagaimana ya kalau sudah lewat dari tuntutan dia mau berdamai ya. Iya. Saya sering sekali mengikuti Pokja di sini, para ketua Hakim Agung juga mengatakan bahwa kita tuh memang tidak boleh terlalu saklek, tidak terlalu harus selalu kaku dalam menerapkan hukum acara. Hukum acara sebetulnya harus diterapkan ya. Tapi maksudnya tujuannya kan adalah untuk restoratif, untuk memberikan pemulihan. Jadi tidak salah apabila kita mengutamakan itu dulu, restoratifnya itu, kemudian bisalah seperti tadi tidak harus sampai tuntutan ya kan, setelah mau putusan pun bisa. Yang penting cepat selesai. Ya, yang penting restoratifnya, pemulihannya itu bisa tercapai. Ya, ya. Satu lagi, apakah perkara tambang ilegal yang memang ini merugikan negara, gitu kan? Ancamannya berapa? 5 tahun. Nah, kalau Bapak menunjuk syarat pasal 6 tadi masuk nggak? Masuk. Terus siapa yang menjadi korban? Bolehkah perwakilan pemerintah setempat menjadi perwakilan yang ikut berunding? Boleh kan? Boleh. Asal dia benar-benar, kita juga sebagai hakim melihat ada itikat baik enggak ini. Nanti jangan kong kali kong antara si pelaku tambang ilegal dengan kepala desa, merugikan negara. Nah, jadi kita juga harus sensitif terhadap hal-hal yang tanda kutip, karena memang seperti diversi terhadap pengguna, gitu kan, di bawah 7 tahun, karena ancamannya 4 tahun. Siapa yang menjadi korban? Kan kalau penyalahguna tidak ada korbannya. Apakah itu bisa didiversi untuk perkara anak? Kita analogikan kepada perkara pidana anak. Nah, ternyata anak ini melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika gitu dengan pasal 127, dia diarahkan oleh orang dewasa untuk menggunakan. Nah, selanjutnya pada saat dilakukan musyawarah diversi, dia anak sekolah. Siapa perwakilan masyarakat? Bisa dihadirkan gurunya yang mengetahui bagaimana perilaku anak sebenarnya. RT-nya, RW-nya,
sesuai dengan kasuistis ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan siapa perwakilan masyarakat terdampak yang dapat memberikan informasi untuk memulihkan anak sebagai penyalahguna. Nah, ini salah satu contohnya. Kan itu masuk ya 127 kalau kita hubungkan dengan Perma pasal 3 Perma 4 2014 itu dilaksanakan. Wajib hakim melaksanakan musyawarah diversi. Padahal korbannya tidak ada. Tapi itu masih debatable dengan penuntut umum. Gitu ya Pak. Nah ini kasuistis juga, ini tambang ilegal. Tadi katakan orang miskin. Nah jadi dari sisi keadilan dan kepastian hukum seorang hakim apabila ada pertentangan maka kita akan dimintakan wajib untuk mempertimbangkan keadilannya terlebih dahulu. Pegang itu ya Pak ya. Ya. Silakan Bunda mau menambahkan. Mengenai tambang ilegal, kalau yang pelakunya adalah orang miskin ya Pak ya, itu menarik sekali ya Bu ya. Yeah. Sebetulnya kan kalau tambang ilegal itu ada aspek-aspek hukum apa saja yang terlanggar. Bisa lingkungan bisa di situ kan, kalau merugikan negara. Saya pikir tadi ya tambangan yang besar itu Bu, rupanya bukan ya, ini orang pelakunya adalah orang miskin. Mungkin ngambil Sama pasir, saja, ya. pasir Sama hitam. aja dengan orang mengambil orang-orang yang masyarakat setempat kemudian menebang kayu ya hanya untuk keperluannya dia sendiri, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat yang penting di sini adalah dia juga tetap harus bertanggung jawab loh. Kalau di dalam restoratif aja tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun nanti ya. Ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya dan mohon maaf tadi saya sedikit memotong. Kebetulan kami dari Pengadilan Negeri Muara Enim Ibu. Namanya? Ari Kurniawan. Ari. Ya. Ari Kurniawan. Ya. Karena tadi sudah masuk terkait dengan lingkungan hidup dari Ini pakarnya di samping saya nih. iya, Silakan Pak bertanya tentang lingkungan hidup. Di Pengadilan Muara Enim itu kan Muara Enim dan Pali Bu. Jadi banyak terkait perkara-perkara lingkungan hidup itu. Jadi kami izin sangat tertarik Bu berkaitan dengan lingkungan hidup karena kami akan menghadapi banyak perkara beberapa lingkungan hidup di pengadilan kami Bu. Tadi berkaitan tentang yang pelaku yang secara ekonomi kurang beruntung ya, kemudian melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Ketika tadi masuk kita harus RJ atau tidak, kita mohon kepastian Bu ya, kalau bisa kadang-kadang kita simpulkan untuk lingkungan hidup ini bagaimana Ibu, karena kami akan langsung menghadapi itu Bu. Karena kaitannya tentang lingkungan hidup di masalah sesuatu yang konsen sekarang ini. Terus kedua juga dalam prakteknya tadi sudah jelas di perjalanan dari kejaksaan Ibu bahwa perkara lingkungan hidup itu tidak dapat di RJ gitu. Dan ketika kita melakukan, misalnya kita akan kesepakatan kita akan melakukan proses RJ ini, kemudian kita akan meminta kepada jaksa untuk mengambil pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan RJ tersebut, itu pasti akan timbul kendala Bu. Jaksa akan melapor secara berjenjang, melapor ke Kasipido, kemudian ke Kajari secara berjenjang. Kok sepertinya mereka akan keberatan, bukan akan walaupun kewenangan masing-masing mereka pasti akan keberatan karena perkara lingkungan hidup mereka dilarang untuk RJ. Jadi dengan hormat Ibu mohon maaf dengan hormat. Tidak boleh. Karena kami berkaitan akan banyak perkara lingkungan hidup yang di wilayah kami. Mohon untuk disimpulkan. Jadi bagaimana tentang perkara lingkungan hidup? Terima kasih. Mohon maaf Ibu tadi kami memotong. Kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Terima kasih nih atas masukannya Bapak. Jadi ada benturan atau titik singgung antara RJ dengan lingkungan ya Pak ya, perkara lingkungan. Kalau perkara lingkungan itu kalau dia menimbulkan dampak yang sangat penting atau dampak yang sangat serius terhadap lingkungan Pak, ini menimbulkan dampak yang sangat penting nggak Pak?
Misalnya seperti itu. Kalau misalnya hanya pencurian kecil-kecilan, tapi kalau seperti tambang-tambang yang timah yang sekarang meributkan itu aja bisa lingkungan, bisa juga korupsi katanya, bisa dimasukkan ke situ. Saya pernah waktu itu ada penuntut umum mengatakan bisa kan ini dianggap korupsi karena merugikan keuangan negara, merugikan ke perekonomian negara ya Pak ya. Nah kalau di sini apakah dia menimbulkan kerugian berdampak besar terhadap kerugian negara, kemudian berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang sangat serius gitu loh Pak. Nah kita juga harus mempertimbangkan Pak, misalnya kalau hanya kecil-kecilan Pak, seperti waktu itu ada siapa tuh yang cuma mengambil batang itu ya Pak ya, apakah itu bisa seperti itu? Nah kalau di dalam tambang timah misalnya, apakah ini bisa korupsi atau tidak, dia besar-besaran apa ya misalnya. Saya memang Pak, kalau dikatakan kalau pasal 14 ya kalau nggak salah ya di dalam undang-undang tipikor ya, jadi disebutkan apabila di dalam undang-undangnya itu disebutkan adalah ini ada tindak pidana pelanggaran ini adalah tindak pidana korupsi. Nah itu memang masuk korupsi dalam tipikor Pak. Jadi akhirnya ada pertentangan itu, kok ini enggak, ini murni tidak ada disebutkan. Karena yang pasal 14 di dalam undang-undang tipikor Pak itu hanya ada dalam pidana wajar. Pidana wajar itu disitu disebutkan pelanggaran ini udah dibagi kelompok, udah dibagi gitu. Sekarang ini. Nah tapi kalau misalnya seperti Bapak bilang itu, apakah lingkungan hidup bisa dipakai dikenakan RJ? Kalau berdampak besar tidak Pak, tidak berdampak besar dan luas. Itu nggak bisa. Tapi kalau cuma tadi itu loh, orang kecil-kecilan yang nggak mengerti, misalnya dia pakai, memang sih Pak dia nggak pakai apa, kalau kita tambang itu kan ada pasir. Komponen itu ya Pak ya. Misalnya tambang emas, dia kan ada komponen yang bisa ini mungkin dia karena ketidaktahuan atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi kita harus bisa melihat kerugiannya itu bagaimana gitu loh. Dampak berdampak besar kah atau tidak, seperti itu. Ada pendapat di Bapak? Bapak bisa pakai ini Pak. Bagus sekali Pak, nanti saya sampaikan kepada Pokja lingkungan, Pokja Timnas Lingkungan. Gitu. Jadi kalau umumnya perkara kami di Bangka ini untuk timah ilegal ini dilakukan oleh masyarakat miskin Bu. Masyarakat miskin yang penghasilannya itu 5 kilo satu hari untuk satu hari. Tapi emang kalau misalkan itu diringankan, ribuan orang yang akan menambah akhirnya rusak memang. Jadi efek jerahnya nggak ada Pak ya? Memang kalau itu dietikan, efeknya emang orang karena gula banyak yang ngambil, dunia rusak emang kalau itu dietikan tuh. Selama ini memang tidak ada RJ, tidak ada ya Pak? Tidak ada. Tapi namun kita ancamannya 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun ya Pak ya. Betul Pak, tapi memang kalau kita lihat dampaknya Pak, nanti memang dampaknya. Tapi kalau memang sudah dilihat di sini memang RJ sudah memenuhi RJ ya Bu ya, walaupun itu lingkungan, saya rasa nggak ada masalah Bu. Kayak itu aja ibu mak apa tuh Pak, yang ngambil kayu yang dia hanya untuk keperluan dia sendiri, kalau dia terus ngambil, orang lain pun juga begitu ya, sama juga. Sedikit barangkali saya potong. Ya. Untuk meluruskan aja, ada satu ajas dalam hukum lingkungan itu prinsip prinsipal. Jadi harus ada kehati-hatian dalam menangani suatu proses persidangan perkara lingkungan. Sekalipun misalnya kita melihat secara kasat mata kerugian itu memang tidak ada, tapi secara sistematik ilmu saintif kita harus memperhatikan juga aspek itu. Jadi mungkin ini tambahan bagi pencerahan dari narasumber supaya nanti adik-adik kita ini tidak terjebak dalam prinsip RJ yang sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif. Sudah ada pasalnya. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Pak Reza. Itu kan memang professional principle itu sebetulnya azas yang dilakukan apabila terdapat ketidakpastian di mana expert para ahli itu mengatakan bahwa tindak pidana ini atau ada bahwa rusaknya atau terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu atau pencemaran itu adalah akibat misalnya karena timah tadi. Nah, tapi kita harus tetap memanggil ahli Pak. Jadi kita bukan mengatakan menyimpulkan sendiri, kita harus ahli kan mengatakan bahwa kita harus bertanya, mengeksplor apakah dengan adanya diambilnya dampak ini kemudian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat penting
bisa saja Ibu dan Bapak, dan memang kalau precautionary itu prinsipal itu begitu Pak Reza. Jadi ketika tidak ada kepastian hukum dari expert itu, ahli-ahli mengenai akibat siapa yang menyebabkan daripada kerusakan lingkungan, maka kita sebagai hakim harus membuat suatu mengambil tindakan untuk pencegahan kehati-hatian untuk di kemudian hari akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Itu. Nah kalau memang di lingkungan itu tidak boleh RJ Pak, kita harus strict, harus pasti. Tapi kan kalau kita pikir-pikir Bu, kayak orang mengambil itu ya Pak ya Bu, orang-orang apa yang ada kan, Mak Minah tadi ada nggak? Aduh, penuntut umum tadi sudah memberikan contoh ya. Contoh ya. Ngambil kemudian entah yang untuk kepentingan dia sendiri, untuk bahan bakar misalnya. Atau memang harus jelas-jelas di situ harus ada peraturan Pak yang jelas bahwa tidak boleh sama sekali mengambil. Nah, itu juga ada kelalaian dari petugas-petugas kita Pak. Harusnya ada seperti itu. Kalau saya lihat Pak, sekarang ini pencemaran lingkungan itu kadang-kadang kalau sudah meledak, kalau sudah kebakar baru, tapi tidak ada usaha untuk mengawasi Pak. Harusnya kan dia kan selalu mengenes ya Pak, mau monitoring kan apakah dia sudah memberikan izin, kemudian apakah di situ Pak, kalau mereka memberikan izin, mereka harus ada buat visi study ya Pak, yang mengatakan bahwa tidak harus ada ini, harus ada ada ini kok jadi jauh ya, tapi seperti itulah. Iya. Kita harus bisa melihat ya. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya, karena di Palembang itu Bu ada namanya wilayah PN Sekayu, itu tambang-tambang minyak itu secara tradisional cukup banyak gitu, dan barangkali masyarakatnya memang ekonominya memang pas-pasan, jadi mereka nambang keluar minyak. Nah kalau itu kita pakai prinsip RJ, itu bahaya bagi lingkungan. ya. Jadi kita sepakati di dalam angkatan ini RJ tidak dapat diterapkan dalam perkara lingkungan hidup. Deal? Nah, supaya nggak bias ya Pak, karena ada ancamannya 5 tahun tadi kan, nah, sehingga baju mundur nanti hakimnya. Baik, Bapak Ibu, ada 2 lagi ya, 3, 4, 5. Kembali lagi kepada komitmen. Boleh enggak ya di chat nanti di dalam grup, terus panitia menyerahkan kepada saya akan berdua untuk menjawabnya. Karena begini, atau nanti waktu diskusi nanti malam boleh disampaikan ya, gitu ya. Pertanyaan yang 4 tuh di keep dulu, nanti pada saat kita masih melanjutkan diskusi kita. Bapak Ibu, mohon maaf Bu KPT, karena waktunya dikejar-kejar, ini masih ada diskusi kelompok, masih ada presentasi, dan diskusi kelompok itu membuat putusan dengan pertimbangan RJ dan amarnya. Ini memerlukan waktu juga, sehingga sudah dibagi kelompok ya, sudah di dalam grup, sudah nanti dipilih ketuanya siapa, sekretarisnya sudah ditunjuk ya, yang sudah biasa bawa laptop ya, karena akan membuat PPT untuk presentasi. Selanjutnya pembagian grup ada 3 kasus RJ untuk tipiring, kasus RJ untuk perkara anak yang ancamannya 7 tahun. Kalaupun dia di bawah 7 tahun tapi tidak berhasil diversinya, itu masuk ke dalam syarat pasal 6. Dan yang ketiga, kasus pelakunya dewasa yang ancamannya 5 tahun. Ini kebetulan Undang-Undang ITE itu 4 tahun ancamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berdiskusi ya, bentuk kelompok untuk menyamakan persepsi, karena perintahnya adalah ada pasal-pasal yang akan didiskusikan yang untuk difahami di dalam Perma 1 2024. Yang kedua, ada kasus yang harus dibedah agar mencapai kesepakatan perdamaian. Ya. Dan yang ketiga, untuk membuat putusan dengan pertimbangan RJ
tadi kan sudah ada kesepakatannya dituangkan ke dalam putusan. Selanjutnya amarnya pidana bersyarat apakah 14A atau 14C. Nanti dipresentasikan saling menanggapi satu dengan yang lain. Untuk penanya yang 4 tadi boleh nanti malam waktu kita diskusi. Kalau diskusi selesai jam 9 atau paling lambat lah 9.30, kita mohon jam 10 ditutup acara malam ini. Setuju? Setuju ya? Sehingga kalau sudah dibagi masing-masing kelompok masih ada waktu bisa membicarakan apa kira-kira solusi. Ingat, kesepakatan perdamaian harus mengangkat kearifan lokal. Solusinya jangan lupa, karena dari tadi pagi kita sudah berdiskusi dengan para pakarnya, akademisi yang menyebutkan RJ lekat dengan kearifan lokal. Jadi kalau ada permohonan maafnya bagaimana bentuknya? Paseju, upah-upah kalau orang Batak, terus apalagi tumpengan kalau orang Jawa dan lain sebagainya, kenduri. Nah itu nanti dimasukkan menjadi solusi dan dibuatkan putusan dengan pertimbangan RJ serta amar sesuai dengan Perma 1 tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, dari tadi pagi kita berdiskusi banyak hal yang telah kita diskusikan dengan rasa kegalauan. Demi kegalauan, ada juga yang berpikiran tentang industri hukum kalau RJ ini diterapkan sebagaimana Prof siapa Bu? Iya, Mahfud. Terus ada juga negosiasi kemungkinan dari APH dengan para pihak. Selanjutnya tantangan relasi kuasa dari Prof Anton. Ternyata untuk implementasi RJ diperlukan 6 prinsip dasar bagi APH. Yang pertama, APH-nya harus berintegritas. Jujur yang kedua. Transparansi yang ketiga. Komunikasi. Jangan ego sektoral. Koordinasi. Dan yang terakhir, kolaborasi. Agar masyarakat dapat manfaat dari implementasi RJ tersebut. Bapak Ibu sekalian, challenge untuk implementasi RJ belum adanya persamaan persepsi antara aparat penegak hukum. Masih menjadi tantangan. Koordinasi antara APH dan stakeholders terkait. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara terpadu tentang RJ. Dukungan anggaran, infrastruktur, dan sarpras masih dibutuhkan. Kesiapan SDM. Terakhir, kami berdua menutup sesi ini dengan satu quote. Alternatif pidana belum jadi primadona saat pidana jadi target utama. Memang kejahatan menggoreskan luka, tetapi luka tak harus dibayar dengan luka. Agar kelak tiada yang tersandra, pemulihan korban harus jadi yang utama. Bumikan restoratif justice sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Dari Andriani dan Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.